Shalom Bapak Ibu sidang jemaat yang terkasih, segala hormat dan puji hanya bagi Allah yang Maha Pengasih. Atas kasih karunia dan berkat-Nya, sehingga hari ini sekali lagi kita beroleh anugerah-Nya untuk dapat beribadah kepada Dia. Meskipun dalam suasana yang sangat terbatas, secara fisik kita tidak bisa bertemu, tetapi kita yakin dan percaya hati kita boleh disatukan untuk bersama-sama beribadah dalam penyembahan kepada Tuhan. Ibadah akan segera kita mulai. Jemaat, kami persilakan bangkit berdiri dan menyiapkan hati dengan bersaat teduh sejenak. Pertolongan kita dalam ibadah hari ini datangnya dari Allah, Pencipta langit dan bumi, yang tidak meninggalkan pekerjaan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai kita senantiasa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sungguh Allah yang kita sembah adalah Allah yang sempurna, tiada cacat celah dan Allah yang ajaib. Maha dahsyat dan agung segala yang diciptakannya, yang menggambarkan siapa Dia. Biarlah jiwa kita memuji kebesaran-Nya melalui pujian hormat bagi Allah dari PPR nomor 2. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi Anak-Nya, hormat bagi Roh Kudus, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Hormat bagi Anak Allah yang turun dalam dunia. Hormat bagi Raja Gereja, Juru Selamat manusia. Haleluya, haleluya, Juru Selamat sedunia. Hormat puji, haleluya, Raja surga abadi. Siang malam pujilah terus di hadapan tatanya. Haleluya, haleluya, hormat puji padanya. Firman Tuhan dari 1 Tawarik pasal 16 ayat 34 berbunyi demikian. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah sebelum kita masuk lebih jauh dalam ibadah kita datang memohon kepada Tuhan agar kita dikuduskan dan dilayakkan di hadapan-Nya. Kita merendahkan diri dan mengakui segala dosa dan pelanggaran yang telah kita perbuat. Kita percaya anugerah pengampunan dan keselamatan yang sudah disediakan melalui Anak-Nya Yesus Kristus akan menguduskan dan menyelamatkan kita. Pujian sangat besar anugerah-Mu dari PPR Biru nomor 98 akan menyiapkan hati kita dalam memasuki doa pengampunan dosa. Sangat besar anugerah-Mu,
Dalam keheningan, silakan Bapak Ibu untuk berdoa, mengakui segala kesalahan dan pelanggaran kita. Kita serahkan kepada Tuhan, mohon belas kasih-Nya untuk mengampuni kita. Allah Bapa pencipta langit dan bumi dan segala isinya, Allah yang juga menciptakan kami, manusia menurut gambar Allah. Sungguh sempurna apa yang Engkau ciptakan, namun dosa telah menghancurkan kesempurnaan itu. Bagai domba sesat, kami memilih jalan kami sendiri yang mendukakan hati-Mu, oh Tuhan. Kami kurang mengasihi-Mu dengan tulus hati. Kami kurang mengasihi sesama kami seperti diri kami sendiri. Kami berlaku tidak adil, tidak mencintai kesetiaan, dan tidak hidup dengan rendah hati di hadapan-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami ya Allah, dalam kasih kebaikan-Mu. Sucikan kami dari segala dosa-dosa kami. Jadikanlah kami tahir ya Allah, dan perbaharuilah batin kami dengan roh yang teguh. Inilah Tuhan doa pengakuan dosa kami. Kami percaya Engkau Tuhan akan memberikan kelegaan dan damai sejahtera-Mu di dalam hati kami masing-masing. Kami panjatkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang agung. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam segala pergumulan hidup yang kita alami, kita patut bersyukur Tuhan tidak pernah lalai sedikit pun untuk tetap menyertai kita. Bahkan mungkin menggendong kita di saat kita sudah sangat terpuruk, lemah dan tiada daya. Dia punya rencana yang indah buat setiap kita, pribadi lepas pribadi. Marilah kita serahkan masa depan kita dalam tangan Tuhan. Semua baik adanya. Kita pujikan pujian semua baik. Tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku,
Saat ini saya mengajak jemaat sekalian untuk kembali menyatakan iman kita di hadapan Tuhan dalam pengakuan iman rasuli. Saya mengundang jemaat untuk mengambil sikap berdiri bersama dengan umat Allah di sepanjang masa dan di segala penjuru dunia. Kita nyatakan iman percaya kita seturut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu jemaat terkasih, kita mengucapkan syukur juga saat ini ada satu kesempatan bagi kita untuk mengucapkan doa-doa syafaat kita. Doa syafaat akan dipimpin oleh perwakilan dari Majelis GKT Kanaan. Kami persilakan Ibu Rosni untuk memimpin doa syafaat. Jemaat, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur atas segala rahmat-Mu hingga hari ini, napas kehidupan dan juga perjagaan-Mu sungguh-sungguh memimpin kami. Oh puji Tuhan. Dalam kesempatan ini kami bersyukur masih dapat mengadakan tangan, menundukkan diri di hadapan-Mu Tuhan. Dengan segala ketulusan hati kami memohon balas kasihan atas negeri kita cinta Indonesia, di mana kami diperhadapkan dengan situasi dan kondisi yang was-was karena adanya COVID-19. Kiranya Engkau menguatirkan kami agar kami tidak terpuruk dalam kekuatan yang ada, tidak lemah dalam situasi ini, namun kami tetap bergantung percaya kepadamu. Berdoa untuk Presiden Jokowi beserta pejabat-pejabat yang ada, kiranya Engkau memberkati beliau di dalam mengatur segala hal dalam masa COVID-19. Memohon untuk keamanan Indonesia kiranya tetap kondusif. Berdoa untuk para dokter, perawat, para medis, kiranya Engkau tetap menolong mereka di dalam menjalankan peran mereka, menolong para pasien yang terkena virus ini. Berkati dengan kekuatan kesehatan. Terakhir kami berdoa untuk setiap orang Kristen, kiranya kami tetap memiliki iman yang bergantung kepada Allah, yang hidup di tengah pandemi ini melalui ibadah online, melalui mesbah keluarga, perenungan pribadi. Iman kami makin teguh di dalam Engkau. Inilah doa kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang berkuasa atas segalanya, kami berdoa. Amin.
Jemaat yang terkasih, Tuhan Yesus pernah berkata, "Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu." Kita bersyukur kepada Tuhan karena perkataan Tuhan, firman Tuhan, boleh diberitakan dan boleh kita dengarkan sampai saat ini. Biarlah firman Tuhan boleh terus mengingatkan kita, menyelidiki hati kita, apakah kita sudah hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Saat ini saya mengajak jemaat sekalian memujikan pujian "Selidiki Aku, Lihat Hatiku" untuk mempersiapkan diri kita memasuki firman Tuhan. Hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Tak kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya, kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu, yang menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Tak kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, kau dapati aku tetap setia. Firman Tuhan dengan tema God is good all the time akan disampaikan oleh penginjil Christina Kurniaji. Kami persilakan hambanya untuk menyampaikan firman Tuhan. Shalom jemaat Tuhan, mari kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang di dalam surga, kami mengucapkan syukur karena hari ini kembali kami bisa bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan saja. Kami rindu di tengah-tengah masa sulit seperti sekarang ini, kami tetap melihat kebaikan Tuhan yang hari ke hari tetap boleh kami rasakan dan kami boleh bersyukuri akan semuanya itu. Kiranya Tuhan berbicara kepada kami sekalian yang mendengar, juga demikian hamba-Mu yang dengan segala keterbatasannya, kiranya Tuhan pakai menjadi saluran berkat pemberita kebenaran firman Tuhan saja. Terima kasih, berbicaralah kepada kami ya Tuhan, sebab kami siap untuk mendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, saya mengundang kita untuk bersama membaca firman Tuhan dari Mazmur nomor 103, ayat 1 hingga ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur,
yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, di zaman sekarang ini kita mungkin sering mendengar di sana sini terjadi permusuhan, baik antar bangsa, antar golongan, dan juga mungkin antar seorang dengan seorang yang lain. Kita tahu juga permusuhan seringkali mendatangkan dendam, yang pada akhirnya kita tahu juga bahwa dendam itu membawa kehancuran. Tetapi kita juga tidak jarang melihat sesuatu fenomena atau peristiwa yang unik, yaitu ketika mungkin seorang yang dijahati tetapi membalas orang yang menjahatinya tersebut dengan tindakan yang baik. Misalnya saya pernah menyaksikan di sebuah reality show, ada orang yang miskin yang biasanya dihina oleh orang, tetapi dengan sukacita dia mau menolong orang lain dengan uangnya yang sangat terbatas. Lalu ada juga orang tua yang anaknya dianiaya oleh seseorang sehingga anaknya itu meninggal dunia, tetapi orang tua tersebut justru mau datang kepada pelaku, mau mengunjungi dan mengampuninya. Lalu begitu banyak orang memuji mereka dan berkata, wah, orang ini begitu baik ya. Orang yang tidak sama dengan orang-orang pada umumnya yang biasa membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi mereka membalas kejahatan dengan kebaikan. Maka hal tersebut membuat kita juga termasuk mungkin di dalamnya berdecak kagum. Aduh, baik banget mereka ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana ketika kita mengingat kembali akan kasih Tuhan? Nah, sekarang kalau Tuhan selama hidup kita ini telah menunjukkan kebaikannya kepada kita, siapa kita? Orang-orang berdosa kan? Yang suka memberontak, kita orang-orang yang suka mendukakan hatinya. Tetapi dia tetap mengasihi kita. Kita yang senantiasa melakukan dosa, tetapi Tuhan mau menjadi penebus kita. Kira-kira kapan terakhir kali kita kagum, kita ingat, kita bersyukur akan kebaikan Tuhan dalam hidup kita? Mungkin kita bisa ambil waktu sejenak. Mungkin ketika kita berdoa, ketika kita membaca Alkitab, atau ketika kita bersaat teduh bersama Tuhan, kiranya kita juga bisa mengingat akan semua perbuatan daripada Tuhan kita yang baik. Pada hari ini firman Tuhan yang kita sudah baca yaitu dari pemazmur yang kita kenal, yaitu Raja Daud. Dia juga mendorong dirinya supaya bisa mengingat segala kebaikan Tuhan. Ada beberapa hal yang Daud ingin katakan kepada dirinya sendiri pada saat itu, demikian juga bagi kita sekarang pada saat ini, mengenai bagaimana respon kita tentang kebaikan Tuhan, demikian juga apa saja sih yang telah Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita umatnya. Daud berkata demikian, Bapak Ibu Saudara sekalian, hai jiwaku, pujilah Tuhan, hai batinku, pujilah Tuhan. Artinya dia mengajak seluruh dirinya, keberadaannya, enggak cuman mulutnya saja, tetapi juga pikiran dan hatinya untuk mengingat kebaikan Tuhan dan memuji Dia. Bapak Ibu Saudara sekalian, memang secara umum kita bisa melihat Tuhan itu baik, tidak hanya kepada orang Kristen, bukan? Kita tahu juga bahwa Tuhan itu baik kepada semua orang. Buktinya apa? Ketika turun hujan, bukankah semua orang juga merasakannya? Enggak cuman gereja sini doang yang hujan lalu mungkin sebelah-sebelah itu kering, tidak demikian. Atau sebaliknya. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan memang begitu baik. Dia menyatakan kebaikannya bagi ciptaannya. Daud memuji Tuhan. Poin-poinnya ada beberapa. Yang pertama, Daud memuji Tuhan bahwasanya Tuhan tidak hanya baik dengan memberikan pemeliharaannya sehari-hari, tetapi Tuhan juga mengampuni dosa. Dosa adalah jurang pemisah
tentu saja kita tahu akan hal ini, antara Allah yang Maha Kudus dengan kita manusia berdosa. Dia tetapi mengampuni kita, orang-orang yang mau datang dengan penuh penyesalan. Kalau kita baca seterusnya dari perikop tadi yang kita baca, maka ayat 9 hingga 13 itu menyatakan kepada kita bahwa Tuhan itu tidak membalas kepada kita seturut dengan apa yang kita sudah lakukan. Juga setinggi langit dari bumi, demikian besarnya kasih setia Tuhan kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada kita. Juga demikian digambarkan sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran-pelanggaran kita. Bagian berikutnya yang penting, seperti Bapa yang sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada kita, orang-orang yang takut akan Dia. Bapak Ibu Saudara sekalian, kebaikan dan kemurahan Tuhan sesungguhnya menuntun kita kepada pertobatan. Akan menjadi sangat aneh ketika kita sudah merasakan kebaikan Tuhan, kita sudah merasakan kemurahan yang luar biasa dalam hidup kita, tapi kita itu tidak pernah mengakui di hadapan Tuhan bahwa kita ini orang berdosa yang tidak layak di hadapannya. Seharusnya memang pertobatan itu akan muncul ketika kita sadari siapa kita dan siapa Tuhan yang kebaikan dan kemurahannya selalu tersedia. Kita bisa ingat Bapak Ibu Saudara mengenai perumpamaan Tuhan Yesus, yaitu berkenaan dengan anak yang hilang. Kita tahu ada seorang anak bungsu yang durhaka, dia meminta warisan dari bapaknya yang masih hidup, lalu dia berfoya-foya, tapi setelah semuanya habis, dia ingat kebaikan ayahnya. Dia ingat betapa baik bapaknya itu, bahkan kepada pelayan-pelayannya. Maka dia ketika ingat, dia mau kembali pulang. Lalu bagaimana respon bapaknya? Respon bapaknya bukan mengusir dia kembali atau kamu bukan anakku, bukan begitu. Tetapi justru bapak ini mengadakan syukuran, bahasanya kita ya, mengadakan syukuran, mengadakan pesta yang besar ketika anaknya yang durhaka ini, anak yang hilang ini kembali pulang kepada bapaknya. Roma 5 ayat 20 yang bagian B mengatakan kepada kita, memang di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Saya yakin anak yang hilang ini merasa begitu bersalah kepada bapaknya, tetapi dia juga merasakan betapa besar cinta, kebaikan dari bapaknya kepada dia. Berikutnya, kita mengingat juga Tuhan tidak hanya mengampuni dosa kita, orang-orang berdosa, tetapi Tuhan juga menyembuhkan fisik kita. Tuhan itu tabib yang ajaib. Tuhan itu tabib di atas segala tabib, atau kita biasa ngomong dokter di atas segala dokter. Dia sanggup menyembuhkan tidak hanya spiritualitas atau rohani kita, tetapi juga fisik kita. Bapak Ibu Saudara, di dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru begitu banyak catatan Alkitab yang menyatakan bagaimana Tuhan itu menyembuhkan. Baik kalau kita baca ada yang secara spektakuler, mujizat yang besar, mungkin juga ya ketika Tuhan bermurah hati lalu Tuhan memulihkan. Kita melihat begitu banyak peristiwa-peristiwa semacam ini sehingga ada banyak orang yang mengikut Tuhan Yesus pada waktu itu ketika mereka juga melihat ada yang buta bisa melihat, yang tuli mendengar, yang lumpuh berjalan, bahkan yang mati pun bisa dibangkitkan. Kuasa Tuhan atas hidup kita itu dinyatakan lewat hal-hal semacam ini. Ada mujizat kesembuhan yang bisa kita terima bahkan karena kuasanya demikian besar. Namanya mujizat Bapak Ibu Saudara, tentu tidak setiap hari kita akan lihat, tetapi kuasa Tuhan itu sanggup melakukannya. Ayub, kita tahu dia juga mengalami sakit penyakit, tetapi memang kadang-kadang orang berkata, oh karena kamu berdosa. Padahal kok kita perhatikan tidak semua penyakit itu disebabkan karena dosa. Ayub itu contohnya, dia sakit karena dia dicobai oleh iblis. Tetapi kita juga tahu ada sakit yang disebabkan oleh dosa. Daud di dalam Mazmur 38 dia sadar
bahwa ketika dia mengalami sakit, dia itu sebenarnya ada dosa yang dia telah lakukan. Dan dia tidak hanya meminta Tuhan menyembuhkan fisiknya, tetapi terlebih dia minta Tuhan itu mengampuni dosanya. Tuhan Yesus juga pernah melakukan penyembuhan kepada orang yang lumpuh. Pertama-tama Tuhan Yesus berkata, "Aku mengampuni engkau." Kita tahu bersama Bapak Ibu Saudara, yang bisa mengampuni dosa itu bukan sembarang orang, tetapi Allah sendiri yang mampu dan penuh kuasa untuk mengampuni orang. Saya kira ketika Daud menulis bagian ini, Mazmur 103, demikian juga mungkin Mazmur 38, dia juga mengingat betapa Tuhan itu baik di dalam kehidupannya. Dia tentu bersyukur karena dia melihat di setiap saat kehidupannya Tuhan itu menyatakan kemurahan bagi dia. Bapak Ibu Saudara sekalian, Allah tidak hanya berhenti sampai memberikan mujizatnya, pemeliharaannya di dalam spiritualitas atau kerohanian kita, atau juga fisik kita. Tetapi Tuhan Allah kita, dia juga memahkotai umatnya dengan kasih. Catatan Alkitab bahasa Indonesia sangat baik menerjemahkannya. Kata yang dipakai di sana adalah kasih setia. Jadi kasih yang bukan hanya berhenti hari ini saja, tetapi kasih setia yang artinya terus berlanjut dari hari ke hari. Allah itu memahkotai umatnya, orang-orang yang dikasihinya, itu dengan kasih setianya. Bapak Ibu Saudara sekalian, Allah memang dari mula, ketika Allah menciptakan dunia ini, bahkan ketika manusia jatuh ke dalam dosa, dia berbelas kasihan. Karya penebusan itu sudah dimulai ketika manusia pertama jatuh di dalam dosa. Pemazmur dan kita semua bersama-sama juga tahu bahwa ketika kita itu berdosa, kasih Tuhan itu tetap tercurah. Tuhan itu kenapa ya kok mau mengasihi kita? Tidak lain dan tidak bukan adalah karena dia adalah sumber kasih. Dia seperti mata air yang terus mengalirkan kasih, karena sejatinya Tuhan kita adalah kasih. Dia adalah sumber kebaikan, segala yang baik, yang sempurna, dia adalah sumbernya. Maka ketika kita berada di dalam kondisi zaman sekarang, atau kita berhadapan dengan virus yang sampai hari ini bukan makin reda, bahkan Surabaya sudah menjadi black zone, dan Kediri pun bertambah hari ke hari pasien yang dirawat. Tetapi mari kita melihat dan dengan mata iman kita yakin bahwa Tuhan itu tetap baik, mengasihi dan memelihara kita. Bagaimana ya kalau kita ragu? Mari kita ingat kemarin, mungkin kemarin lagi, mungkin bulan lalu, mungkin tahun lalu, bagaimana kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, Allah tidak pernah merancangkan yang jahat. Kita mungkin ingat satu ayat emas yang kita seringkali mungkin, atau salah satu favorit kita, Yeremia 29 ayat 11 mengatakan, "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan." Atau kita ingat tokoh Yusuf, dia yang hidupnya penuh dinamika. Awalnya dia dikasih papanya, tapi kemudian dibuang, dia mengalami di penjara dan lain-lain. Kemudian dia bertemu dengan kakak-kakaknya yang melakukan kejahatan kepadanya. Dia berkata, "Kamu mereka-rekakan yang jahat, tetapi Allah, dia telah mereka-rekakan untuk kebaikan." Demikian juga Paulus menyadari betul, berkata demikian, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia, bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bagaimana dengan Ayub? Orang yang bagi kita mungkin kasihan, menderita sekali hidupnya, tetapi dia kenal Allah. Baik Yusuf, baik Paulus, baik Ayub, mereka mengenal siapa Allah mereka. Di tengah segala kesulitan hidup, pergumulan, mereka tetap melihat Allah itu baik. Mereka sadar betul
bahwa di dalam Allah ada kekuatan baru. Bahkan pemazmur berkata seperti burung Raja Wali katanya, yang kuat dan perkasa, menjalani hidup yang tidak mudah. Ada kekuatan daripada Tuhan yang menopang setiap mereka. Bapak Ibu Saudara sekalian, kebaikan Allah yang melimpah itu diwujudkan lewat kasih, anugerah, pengampunan, kesetiaan, pemeliharaan, belas kasih dan kesabarannya bagi setiap kita. Tentu kita rasakan dan kita berkata, Tuhan Engkau Maha Baik. Itu seharusnya mendorong kita juga Bapak Ibu Saudara untuk mengingat terus segala kebaikannya. Musa terus mengingatkan umat Israel supaya enggak pernah lupa akan Tuhan yang telah membebaskan mereka dari Mesir. Lalu mereka juga diajar untuk terus ingat akan peraturan, ketetapan dan firman Tuhan. Demikian juga kita diingatkan bahwa Allah itu telah menunjukkan kepada kita kasih-Nya bahkan ketika kita masih berdosa. Ingat-ingatan akan hal ini jangan sampai lupa. Ingat-ingatan akan karya Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita sebagai juru selamat dan Tuhan kita jangan sampai dilupakan, ditutup oleh segala pergumulan yang kita alami. Jangan. Mari kita terus ingat akan hal ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya itu bukan tipe orang yang suka menulis sebetulnya. Tapi beberapa tahun terakhir ini saya selalu membeli agenda-agenda semacam ini. Kenapa saya beli? Karena saya tahu saya ini orangnya pelupa. Jadi setiap kali ada mungkin pelayanan, ada tugas, ada ya mungkin ada janji atau ada hal-hal yang perlu saya kerjakan, maka saya akan tulis di dalam agenda ini. Tetapi beberapa minggu terakhir ini sebetulnya saya sedang menggumuli mengenai satu hal, yaitu ketika saya sangat tertarik dengan yang namanya journaling yang membuat saya juga wah menarik juga ini. Karena di sana tidak hanya menuliskan kayak zaman dulu itu diary ya, yang menuliskan curhat-curhatan kita atau seperti saya menjadwal harian apa yang harus dikerjakan, tetapi di jurnal itu kita bisa menuliskan beberapa hal di dalam sehari itu apa yang kita syukuri. Bagi saya yang tipe pelupa, maka itu akan sangat bermanfaat. Dan saya sudah menyiapkan buku ini dan saya akan berusaha untuk mengisinya setiap hari. Lalu saya menyiapkan khotbah ini Bapak Ibu Saudara. Lalu saya bayang-bayangkan kalau saya catat hari ke hari, tahun demi tahun tentang kebaikan Tuhan di dalam hidup saya. Entah berapa buku yang akan saya habiskan. Entah berapa ballpoint yang mungkin akan saya habiskan untuk mencatat semua kebaikan Tuhan. Rasanya begitu banyak kebaikan Tuhan yang bisa kita catat, yang telah kita terima. Bapak Ibu Saudara, bagi pemazmur dia akan menuliskan puisi yang indah bagi Tuhan seperti Daud lakukan. Lalu bagaimana dengan Anda? Ketika mengingat akan kebaikan Tuhan, apakah yang akan Anda lakukan? Apakah ya hari ini ingat, lalu besok sudah lupa? Hari ini ingat Tuhan sanggup menolong, besok sudah ragu lagi. Apakah demikian? Maka pemazmur mendorong kita supaya kita mengingatkan diri kita sendiri akan kebaikan Tuhan, sehingga kita bisa terus-menerus mensyukurinya. Bapak Ibu Saudara sekalian, beberapa tahun lalu saya juga membaca ada satu artikel yang menceritakan mengenai satu gerakan yang bagi saya sangat unik, yaitu Pay It Forward. Di sana sebenarnya ada judul film yang mirip. Saya nggak tahu apakah film itu duluan beredar lalu gerakan itu mengikuti film atau sebaliknya. Tetapi gerakan ini sangat unik ketika caranya begini. Jadi misalnya saya melakukan yang baik kepada si A, si B, dan si C, maka A akan berbuat baik kepada 3 orang berikutnya, misalnya D, E, F misalnya. Kemudian yang B juga melakukan kepada 3 orang yang berikutnya. Dan seterusnya menjadi seperti MLM kira-kira kalau Bapak Ibu tahu sistemnya. Jadi kebaikan yang saya lakukan itu akan terus berkembang. Akan terus dirasakan oleh makin banyak dan makin banyak orang. Bukankah seharusnya kehidupan orang Kristen juga demikian?
Tuhan itu juga ingin kita seperti sistem ini, kurang lebih, bahkan melebihi itu semua. Bukankah Allah mengasihi kita? Lalu seharusnya kita mengasihi atau membagi kebaikan kepada orang banyak di sekitar kita. Dan bahkan bukan cuma kepada saya ya, 1 orang atau 3 orang. Tetapi Tuhan itu telah membagikan hidupnya, kebaikannya, juga demikian kasih setianya kepada seluruh orang percaya, seluruh jemaat GKT juga termasuk di dalamnya. Kita seharusnya yang sudah merasakan kasih, meneruskan kebaikan ini kepada banyak orang. Tapi tidak berhenti sampai di sini. Mungkin kita pikir, oh ya ini sekarang gereja lagi menggalang dana untuk kita menolong jemaat yang membutuhkan atau orang-orang lain di sekitar kita yang membutuhkan, lalu kita dengan semangat kita memberi, itu baik. Tetapi tidak stop sampai di situ. Tuhan itu menginginkan kita lebih daripada itu, yaitu kita tidak hanya membagikan kebaikannya, tetapi kita membawa mereka kepada Tuhan, sumber segala yang baik, dan kita membawa mereka untuk merasakan sendiri kebaikan Tuhan, bahkan pengorbanan Kristus, anugerahnya bagi mereka sekalian. Bapak Ibu Saudara sekalian, Matius 5 ayat 16 ini menjadi rangkuman bagi bagian ini. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Jadi kita melakukan yang baik, terang kita bercahaya, dirasakan oleh banyak orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Jadi mereka lihat kita yang melakukan yang baik, dan nggak cuma melihat kita melakukan yang baik, dan ini yang penting, mereka juga memuliakan Bapamu yang di surga. Ketika mereka melihat perbuatan kita yang baik, kita bawa mereka kepada Dia, Tuhan sumber kebaikan, maka mereka juga akan memuliakan Dia, Bapa kita yang di surga. Bapak Ibu Saudara, kalau sekarang Anda sedang ragu akan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita saat ini, maka saya akan membacakan satu bagian firman Tuhan, Roma 8, 35 ayat 3 sampai 39 demikian. Kalau saya rangkum secara keseluruhan, ditanya ya, siapa sih yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Apakah penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Ataukah maut? Ataukah malaikat-malaikat, atau pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, atau apa? Sebenarnya pertanyaan ini jawabannya tidak ada. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Tidak ada. Satu pun tidak ada. Virus corona, tidak ada. Tidak bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita sadar tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus, dan kita ini sudah menjadi miliknya, maka kebaikan dan kasih yang telah kita terima itu kiranya bisa terus mengalir kepada banyak orang. Karena saat ini kita tahu bersama bahwa ada banyak orang yang sedang mengalami sakit penyakit. Menghadapi wabah virus corona yang menakutkan ini juga begitu menggelisahkan. Ada yang mengalami PHK, ada yang mengalami kebangkrutan bahkan. Ada yang mengalami ekonomi yang makin hari makin sulit, biaya-biaya hidup yang makin meningkat, ada yang mengalami mara bahaya, mengalami terorisme, persoalan dalam keluarga, mereka menghadapi juga persoalan relasi dengan sesama. Atau ada orang yang merasa kesepian, ada orang yang merasa dikhianati oleh orang terdekatnya, atau banyak persoalan yang lain. Kristus adalah jawabannya. Ketika Allah menyatakan kasih-Nya, Kristus adalah bukti kasih, kebaikan yang terbesar. Dia datang ke dalam dunia ini, rela mati, menderita demi menyelamatkan kita. Persoalan kita yang terbesar yaitu dosa sudah selesai. Sekarang Kristus mau supaya kita ini yang telah merasakannya juga membawa berita ini kepada orang lain, supaya mereka tahu persoalan dosa sudah selesai. Persoalan yang lain Tuhan Yesus sanggup untuk menyelesaikannya. Dia bahkan paham apa yang sedang kita alami. Tuhan Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, kamu akan kuberikan kelegaan, katanya.
Mari datang. Kalau kita ragu, mari kita datang. Kalau ada orang ragu, mari kita ajak supaya mereka juga datang kepada Dia. Dia memberikan kebaikannya kepada orang-orang yang dikasihinya di dalam segala situasi, di sepanjang zaman. Bahkan ketika orang ragu apakah Tuhan itu sungguh baik, maka firman Tuhan menjamin bahwa Tuhan itu baik. Dia selalu baik setiap waktu, mau dulu mau sekarang, selama-lamanya Dia selalu baik. Di sini, dimanapun berada, Dia selalu baik. God is good all the time. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami mengucapkan syukur saat kami kehilangan pengharapan. Kebaikan Tuhan nyata di dalam hidup kami melalui kasih, pemeliharaan, dan bagaimana Tuhan memberikan kepada kami hati yang terhibur dan kuat menjalani pergumulan hari ke hari. Kami bersyukur karena Kristus telah menyelesaikan persoalan hidup kami yang terberat, yang tidak dapat seorang pun menyelesaikannya bagi kami. Kami bersyukur. Dan kiranya Engkau menolong kami sekalian ya Tuhan, yang telah Engkau limpahi dengan kasih sayang daripada Engkau, supaya kami juga membawa orang-orang untuk datang kepadamu, sehingga mereka boleh merasakan betapa baiknya Tuhan itu. Dan kami berdoa supaya melalui hidup kami tidak hanya melakukan yang baik, supaya orang memuji kami sebagai orang yang saleh, tetapi terlebih kami bisa menyatakan bahwa kami adalah orang yang telah ditebus, dan kami mau bawa mereka kepada Allah yang Maha Baik. Kami berdoa bagi jemaat sekalian yang saat ini mengalami pergumulan. Mungkin mereka ada ragu karena Tuhan, Engkau belum menjawab doa mereka. Kiranya Tuhan kuatkan iman mereka. Mungkin saat ini mereka bergumul dengan keadaan sakit yang mereka alami, atau keluarga mereka mengalami sakit penyakit atau duka cita. Tuhan, kiranya Engkau kuatkan dan hiburkan mereka. Demikian juga kami mengingat untuk jemaat sekalian yang berada di dalam pergumulan mengenai ekonomi, persoalan keluarga mereka. Tuhan, Engkau juga sumber pengharapan yang sanggup untuk menolong. Dan biarlah hati setiap kami, seluruh jemaat Tuhan, bisa memandang kepada Engkau, Sang Sumber dari kekuatan hidup kami ini juga. Dan kami mau berkata, mengingatkan diri kami sendiri, bahwa Engkau sungguh baik dan teramat baik, dan juga membagikannya melalui kehidupan keseharian kami. Tuhan, tolong kami. Tuhan, kuatkan. Pakai hidup kami ini untuk memancarkan kebaikan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Jemaat Tuhan, dalam situasi new normal yang kita hadapi sekarang, yang sebelumnya belum normal, kami menghimbau jemaat sekalian untuk tetap melaksanakan standar COVID-19, yaitu untuk menjaga jarak, sering-sering mencuci tangan, dan memakai masker. Untuk ibadah kita di gereja kita tetap diadakan secara live streaming. Kemudian untuk serangkaian berita-berita gereja dapat dilihat di WA Group News Kanaan. Seperti kegiatan bulan Juni ini, kita akan mengadakan baksos untuk saudara-saudara kita di Gunung Wilis dan jemaat kita yang membutuhkan. Semuanya dapat dilihat melalui WA Group News Kanaan. Kemudian untuk persembahan bagi jemaat yang ingin menyampaikan persembahan secara langsung melalui amplop, dapat datang ke gereja setiap hari Minggu jam 10 sampai jam 12. Disediakan kotak di belakang gereja, dan Ibu Pendeta Airin akan menyambut kedatangan Bapak Ibu sekalian. Kemudian untuk persembahan via transfer dapat dilakukan untuk jemaat Kediri melalui rekening BCA 033 080 3436 atas nama Robi Mulyadi Gunawan. Kemudian untuk jemaat Pos PI Pare melalui rekening BCA 140 064 2881
atas nama Kusumawati Purnomo atau Lili Galatia. Untuk jemaat Ngurah dapat dilakukan dengan menghubungi nomor HP 081235860886 atas nama Bapak Lukas. Sekian berita gereja minggu ini, salam sehat dan syukur. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada akhirnya mari kita akan menyelesaikan, menuntaskan seluruh acara ibadah kita pada hari ini. Kami mengundang jemaat Tuhan untuk bisa berdiri dan kita akan bersama-sama mengakhiri dengan pujian doksologi bersama-sama. Puji Allah Bapa Putra dan puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber berkat. Amin. Sekarang arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Allah Bapa yang adalah sumber segala berkat, Tuhan Yesus Kristus yang adalah sumber segala karunia, Roh Kudus yang adalah sumber segala rahmat, kiranya senantiasa menyertai dan memimpin hidup kita serta kehidupan saudara-saudara mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, mengambil saat teduh, dan jalani kehidupan kita pada hari ini dengan memiliki hati yang takut akan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.